Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya J. Patrick Bonjol Sumbing. Saya dari Prodi Seni Musik. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas dan menjelaskan mengenai sejarah, ciri-cirinya, dan alat musik pada zaman barok. Oke, jangan berlama-lama lagi. Check it out! Setelah berkembangnya zaman, berbagai macam tokoh atau ahli musik telah menemukan ciri khas baru dalam musik. Masa yang memiliki ciri khas baru ini disebut sebagai musik zaman barok. Mengutip dari buku Seni dan Budaya yang disusun oleh Hari Sulastianto dan kawan-kawan, zaman barok secara etimologis berasal dari kata baruko yang memiliki arti berlebihan. Suasana kehidupan pada masa itu memang dibuat secara berlebihan. Bangunan di masa itu menggunakan arsitektur yang megah dan dilukis serta memakai gaya berpakaian yang sangat mewah. Perlu kita tahu juga, pada masa musik barok mulai diperkenalkan sistem tangga nada mayor dan minor. Dan bentuk sajian musik yang tumbuh pada masa itu adalah lagu instrumentalia dengan cerita sejenis opera yang dikenal dengan suita, permainan instrumentalia yang dikenal dengan sebutan sonata, hidangan musik yang sifatnya agung yang dikenal dengan kantata, dan sajian musik orkes simfoni yang diselingi permainan solo bisa disebut juga dengan concerto. Dikenal juga komposisi besar pada masa ini yakni Johann Sebastian Bach itu pada tahun 1685 sampai 1750 dan George Frederick Handel itu pada tahun 1685 sampai 1759. Sekarang kita masuk mengenai ciri-ciri musik barok. Mengutip dari jurnal musik barok yang disusun oleh Arkandaris Pradipto, masyarakat dalam zaman barok masih mempertahankan sistem golongan lama, yaitu seperti raja, kaum bangsawan, kaum rohaniawan, penduduk kota, dan petani. Dan jika dilihat lebih dalam lagi, para seniman barok tidak hanya menirukan alam seperti seniman Renaissance, tetapi juga berkarya secara kreatif. Berikut adalah karakteristik atau ciri-ciri dari musik barok yang membuatnya memiliki suatu ciri khas tersendiri, yakni yang pertama, ekspresi. Sebuah karya musik barok biasanya menyatakan satu ekspresi dasar. Apabila sebuah karya diawali dengan ekspresi emosi yang gembira, maka ekspresi musik ini akan tetap sampai akhir karya musik tersebut. Kedua, ritme. Dalam musik barok, ritme biasanya terus berlanjut dan terus diulang-ulang. Dan ritme dan irama lebih ditekankan dibandingkan dengan musik Renaissance. 3. Melodi. Melodi barok cenderung menciptakan perasaan yang berkelanjutan, serta diulang-ulang terus-menerus dalam sebuah karya musik barok tersebut. Keempat, dinamika. Dalam musik barok, dinamika tidaklah berubah secara tiba-tiba, tetapi bertahap. Meski demikian, para penyanyi dan pemain instrumen dalam praktiknya kerap membuat perubahan yang cukup nyata, guna mengekspresikan emosi yang dimiliki. Dan yang terakhir, yang kelima, tekstur atau pola. Tekstur atau pola yang terdapat di dalam musik barok dan Renaissance memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Pasalnya dalam musik barok terdapat satu atau dua melodi tema yang berkejar-kejaran atau saling berdialog dengan satu sama lainnya. Dalam zaman perkembangan musik barok, alat musik terus-menerus berkembang. Berikut adalah beberapa alat musik yang dipakai pada zaman musik barok. Yang pertama, dalam musik istana dan gereja terdapat biola, cello, flute, gitar, harpa, sembalo, atau lebih dikenal dengan harpsichord, dan lainnya. Yang kedua, dalam musik rakyat terdapat gitar, piccolo, genderang, siklofon, lonceng kecil,
dan lain sebagainya. Itu saja penjelasan saya mengenai sejarah, ciri-ciri alat musik pada zaman barok. Terima kasih kepada semuanya yang telah menyaksikan video penjelasan saya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita.